Oke, shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, saya sudah mendengarkan sharing dari saudara semua, mulai dari titik awal tadi, ya. Jadi berbagai kisah saya sudah mendengarkan. Nah, eh, saya ingin mengingatkan, jika hampir seluruh manusia di muka bumi ini mengalami pandemi, dan pandemi ini berjalan cukup lama, maka pasti Tuhan punya tujuan atas pandemi ini. Ya, jadi saya mau mengingatkan, kalau seluruh umat manusia itu mengalami pandemi yang sama, maka pasti Tuhan punya tujuan atas pandemi ini. Ya, karena kalau sampai Tuhan tidak punya tujuan atas pandemi ini, berarti bisa dikatakan kalau masa pandemi ini mulai sekitar bulan Januari, berarti Tuhan kehilangan kontrol atas muka bumi ini selama kurang lebih minimal 6 bulan. Sementara kita meyakini Tuhan itu tidak pernah kehilangan kontrol. Tuhan itu setiap detik yang terjadi dalam kehidupan kita, dia itu punya tujuan. Karena itu kenapa saya yakin bahwa sebetulnya ada sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang hebat yang ada di balik pandemi ini. Dan salah satu contoh, saya mengamati bahwa masa pandemi ini adalah masa-masa saya mengatakan bahwa ini adalah tahun kerendahan hati. Saudara setuju dengan hal ini? Ini adalah tahun kerendahan hati. Kenapa? Karena semua orang saat ini tidak bisa mengandalkan kekuatannya, saudara. Ya, semua lini, bahkan gereja pun, ya, kita bisa melihat Tuhan itu sekarang sedang menyingkirkan pasir-pasir dalam kehidupan kita. Jika kita melihat rumah yang dibangun di atas batu karang itu kan cepat kuat, tapi rumah yang dibangun di atas pasir itu tidak kuat. Sadarkah kita, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ada banyak pasir-pasir yang ada di tengah-tengah batu karang yang kita miliki. Dan Tuhan itu ingin menyingkirkan semua pasir-pasir dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita mengatakan bahwa kita bisa mengandalkan uang, kita bisa mengandalkan kecerdasan, kita bisa mengandalkan bisnis. Sekarang nggak bisa. Ya, bahkan saya menyimpulkan bahwa sebetulnya virus corona ini adalah berkat Tuhan terselubung buat kita. Ya, virus corona ini berkat Tuhan terselubung buat kita. Dan salah satu contohnya, apakah saudara setuju kalau saya mengatakan bahwa ternyata masa pandemi ini juga memurnikan gereja Tuhan? Ya, lihat, gereja yang berfokus kepada aksesoris tidak bisa bertahan. Ya, tanpa kita perlu mendebatkan apa itu aksesoris, apa itu cara-cara aksesoris. Simpelnya seperti ini. Segala sesuatu yang dulunya gereja bisa lakukan dan banggakan, dan hari-hari ini mereka sudah tidak bisa lagi kerjakan, itu adalah aksesoris. Percayalah, cara Tuhan itu tidak tergoncangkan. Ya, cara Tuhan itu selalu teruji oleh waktu dan tidak bisa dipengaruhi segala sesuatu. Berarti kalau dulu bisa kita lakukan, dulu kita banggakan, di masa penderitaan tidak bisa, itu aksesoris. Ya, jadi percayalah, hari-hari ini saya menemukan aksesoris gereja itu mulai diluluh lantakkan. Contoh aksesoris gereja, ya. Dulu banyak tempat-tempat yang sangat membanggakan yang artinya lighting. Nah, sekarang kira-kira lighting berfungsi atau tidak, teman-teman? Ya, dulu gereja sangat membanggakan yang namanya building. Sekarang tidak bisa semuanya, saudara. Dan saya merenungkan, saudara, gereja yang bertahan saat-saat ini, ya, ada dua hal yang dibutuhkan oleh gereja. Dan kenapa saya mengatakan hal ini? Saya mau menyampaikan topik ini karena saya mengamati Youth Mawar Saron ini sudah melakukan. Ya, saya hanya ingin meneguhkan saja. Ada dua hal yang dibutuhkan oleh gereja di masa-masa pandemi ini. Atau saya mengatakan masa penganiayaan lah, ya, karena saat ini bukan cuma gereja kok dianiaya, semua orang dianiaya, ya. Ada dua hal. Yang pertama, hubungan antar pribadi yang kuat. Ya.
gereja yang tidak punya hubungan antar pribadi yang kuat, selamat datang. Tidak bisa bertahan. Hari-hari ini, saudara kalau hari Minggu, ada pilihan banyak menu gereja. Ya, saudara setuju dengan hal ini? Mau ikut gereja mana? Ya, saya ini hampir setiap minggu itu selalu dapat WA. Ya, ini, ibadah ini, itu hampir di setiap setengah jam itu ready semua. Ya, hampir setiap setengah jam itu ready semua. Jadi kalau gereja tidak punya hubungan antar pribadi yang kuat, tidak bertahan. Yang kedua, perlu yang namanya duplikasi kepemimpinan yang hebat. Ya, duplikasi kepemimpinan. Hari-hari gereja yang tidak punya duplikasi kepemimpinan tidak bertahan. Bagaimana mungkin mengandalkan gembala dan beberapa orang full time itu bisa mengcover seluruh jemaat? Tidak bisa. Dua hal ini sangat diperlukan. Hubungan antar pribadi yang kuat dan duplikasi kepemimpinan yang hebat. Dan cara yang paling efektif menghasilkan dua hal ini adalah melalui kelompok-kelompok kecil, ya, melalui kelompok-kelompok kecil, seperti yang malam hari ini saudara lakukan. Kira-kira kelompok kecil seperti ini di masa pandemi ini saudara tetap bisa berkumpul nggak, saudara? Bisa, ya? Secara online, bisa saling cerita satu sama lain, ya. Nggak ada kelompok kecil nggak memungkinkan. Kelompok kecil itu juga memiliki dampak menghasilkan duplikasi kepemimpinan yang hebat. Semakin banyak kelompok kecil, duplikasi kepemimpinan itu akan semakin terjadi. Karena itu kenapa sekali lagi malam hari ini saya ingin meneguhkan, ya, berarti sebetulnya di hadapan Tuhan, youth saudara ini adalah salah satu gereja yang menggunakan cara-cara Tuhan. Ya, sekali lagi cara Tuhan itu tidak tergoncangkan. Ya. Coba kita bayangkan kalau pandemi ini berjalan selama 5 tahun, ya, kira-kira saudara bisa merenungkan cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk mengcover setiap jemaat yang ada. Dan saya yakin salah satu jawabannya itu adalah kelompok kecil. Karena itu kenapa malam hari ini saya akan bercerita tentang gereja yang berkasih karunia. Ya. Atau saya mengatakan kelompok yang berkasih karunia. Karena saya menemukan di dalam Alkitab, ya, ternyata ada kelompok-kelompok juga yang tidak berkasih karunia. Atau saya mengatakan ada gereja yang tidak berkasih karunia. Tapi ada gereja yang berkasih karunia. Nah, saudara nanti bisa lihat, kira-kira kelompok kecil saudara ini adalah kelompok kecil yang berkasih karunia atau yang tidak berkasih karunia. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Saudara. Sebelumnya saya mau tes lagi, apakah suara saya masih cukup jelas, saudara, atau terputus-putus? Oke, jelas. Thank you buat responnya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Ya, perikopnya tentang cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Saya percaya gereja zaman Kisah Para Rasul kalau ada masa pandemi kelihatannya tidak terlalu pengaruh lah. Berarti ternyata kelompok kecil itu adalah salah satu esensi gereja Tuhan. Wah, ini thank you Amel, ya, ayatnya ditayangkan. Oke, Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33, perhatikan saudara, ini penting. 33. Oke. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan perhatikan ayat berikutnya ini penting. Dan dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya. Dikatakan komunitas zaman Kisah Para Rasul, dikatakan mereka
Semua, ya, tanpa terkecuali. Berarti kalau hari ini jumlahnya Youth Marsharon berapa ya kalau saya boleh tahu? Amel, berapa orang kurang lebih? 15. Berapa belasan ya? Oke, Ya. saya anggap partisipan malam hari ini 18 ya. Saya anggap 18 lah ya. 18 kasih 9 kurangi saya 1, tetapi saya lihat tadi ada Edward, itu ada 1 orang di sampingnya. Jadi pas ya jumlahnya 18. Nah, saya anggap berarti komunitas yang berkasih karunia itu seperti ini. Kalau komunitas saudara ini adalah komunitas yang berkasih karunia, maka 18 semuanya di antara saudara itu hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini. Waduh, bagus sekali. Terjemahan lain dikatakan seperti ini. Dan Allah memberikan kepada mereka semua yang dibutuhkannya. Ya. Jadi, saya bayangkan komunitas zaman Kisah Para Rasul, kenapa dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah? Kenapa komunitas itu dikatakan komunitas yang berkasih karunia? Karena dikatakan seperti ini, Allah memberikan kepada mereka semua yang dibutuhkan. Ya, saudara perlu apa? 18-18-nya, semua yang dibutuhkan Allah memberikan. Bahkan terjemahan yang lain, ayat 33 dikatakan seperti ini. Dan Allah terus saja menunjukkan bahwa dia sangat baik hati kepada semua orang percaya yang ada dalam komunitas tersebut. Jadi saudara bisa bayangkan komunitas pada zaman dulu, itu sampai orang-orang di luar komunitas itu mengatakan seperti ini. Kenapa ya Tuhan itu sangat baik hati ya kepada mereka semuanya, sehingga semua yang dibutuhkan itu selalu diberikan. Kenapa? Itu sampai orang-orang di sekeliling mereka itu sampai mereka itu bertanya-tanya. Karena itu kenapa pada zaman dulu salah satu hukuman yang paling mengerikan buat orang yang bergabung dalam komunitas itu adalah seperti ini. Waktu mereka dihukum, mereka dikeluarkan dari komunitas. Itu hukuman yang paling berat buat mereka. Kenapa? Karena dikatakan setiap orang yang bergabung dalam komunitas pada saat itu, dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, malam hari ini, saudara, saya rindu komunitas yang saudara bangun itu termasuk komunitas yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Ya, sampai-sampai orang itu mengatakan seperti ini. Kenapa ya Tuhan itu selalu baik hati kepada semua saudara yang ada dalam kelompok ini? Nah, lalu bagaimana caranya membangun komunitas yang berkasih karunia? Ya, saya berikan 3 poin, saudara. Yang pertama, saya berdoa malam hari ini saudara betul-betul bisa mengingat, punya kerinduan untuk mempraktekkan. Ya. Saya berani mengatakan ini karena kami sudah melakukan di gereja kami. Dan saya percaya saudara juga bisa melakukan di tempat saudara. Justru di masa pandemi ini, kami banyak melakukan penuaian. Ya, jemaat-jemaat yang dulu belum tertanam, mereka semua akhirnya mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu baik hati kepada mereka semuanya. Kenapa? Ayo, malam hari ini kita belajar. Ya. Saya berdoa 18 orang yang ada dalam kelompok ini, saudara tidak ada yang tercecer, saudara tidak ada yang tertinggal, sehingga waktu masa pandemi ini selesai, 18 orang yang ada di dalam kelompok ini, mata saudara bisa terkagum-kagum, hati saudara ini bisa mengucap syukur, karena Tuhan tetap memelihara kehidupan saudara semua sampai semua masa pandemi ini selesai. Kita lihat kunci yang pertama. Bagaimana caranya membangun komunitas yang berkasih karunia. Ayat 34. Kisah 4 ayat 34. Oke. Saya baca aja ya. Yang A saja. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka semuanya. Sudah, sampai itu aja, saudara. Hal pertama, kenapa sampai dikatakan
kelompok komunitas gereja mula-mula itu sampai dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sampai dikatakan Tuhan memberikan kepada mereka semua yang dibutuhkan, sampai dikatakan orang-orang itu kenapa Allah sangat baik hati kepada orang di sana. Ternyata ciri pertama komunitas yang berkasih karunia itu seperti ini. Pastikan tidak ada yang berkekurangan dalam komunitas saudara. Pastikan tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang kelaparan. Dalam kelompok 18 orang di tempat ini, malam hari ini. Ya. Dan bukankah poin pertama ini adalah faktor pembeda antara gereja zaman Kisah Para Rasul sama gereja pada zaman saat ini. Ya. Ini faktor pembeda terbesar. Salah satu hal yang ironis itu terjadi dalam kelompok kita jika seperti ini. Ada salah satu teman kita kelaparan dan kita tidak tahu. Itu adalah hal yang ironis. Ya. Saya berikan analogi. Kapan sebuah keluarga dikatakan keluarga yang mengalami kepenuhan kasih karunia? Keluarga yang mengalami kepenuhan kasih karunia itu bukan seperti ini. Suami berhasil menjadi suami yang baik, tapi istri gagal. Wah, itu bukan keluarga yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Ya. Atau seperti ini, istrinya berhasil jadi penolong, suaminya gagal. Wah, itu bukan keluarga yang berkasih karunia. Ya. Atau orang tuanya berhasil jadi orang tua yang baik, tapi anaknya gagal suatu ketika waktu menjadi orang tua yang baik. Itu keluarga yang belum mengalami kepenuhan kasih karunia. Keluarga yang berkasih karunia itu seperti ini. Suami berhasil jadi suami. Istri berhasil jadi penolong. Anak-anak suatu ketika berhasil jadi orang tua yang baik. Saudara setuju dengan hal ini? Itu keluarga yang berkasih karunia. Berarti gereja yang berkasih karunia itu seperti ini. Bukan. Ada 1-2 orang diberkati, tapi ada 1-2 orang kelaparan. Itu bukan kelompok, bukan gereja yang berkasih karunia. Gereja yang mengalami kepenuhan kasih karunia, jika 1 orang diberkati, seluruh orang itu pasti akan diberkati. Jika 1-2 orang itu mereka bisa makan kenyang, maka yang lain pun itu bukan kelaparan. Bukan. Kalau 1-2 orang makan kenyang, yang lain kelaparan, itu bukan gereja yang berkasih karunia. Namanya sebuah perusahaan yang berkasih karunia. Itu apa sih? Karena semua lini dalam perusahaan tersebut semuanya berhasil. Itu yang namanya perusahaan yang berkasih karunia. Ya. Mari kita lihat contoh ayat lagi. 2 Korintus 9 ayat 8. Lihat. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Wah, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Berarti saudara mengalami kepenuhan kasih karunia. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berarti seperti ini teman-teman. Ciri orang mengalami kepenuhan kasih karunia, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berarti apa itu ciri gereja yang mengalami kepenuhan kasih karunia? Semua orang berkecukupan, tidak ada yang berkekurangan. Suatu ketika, gereja kami seringkali melakukan equipping komunitas. Dan suatu ketika ada sebuah esensi yang kami sampaikan, dan itu adalah esensi ini. Lalu mereka bertanya seperti ini, Pak, apakah memastikan tidak ada kekurangan itu apakah masih relevan dengan kondisi saat ini? Waktu itu saya cukup kaget. Ya. Itu memang sulit, tapi bukan berarti tidak penting. Kalau saudara melihat gereja zaman Kisah Para Rasul, setiap komunitas atau setiap gereja, itu sama ditunjuk 1 orang pengurus yang memastikan setiap orang itu tetap bisa makan. Dan pengurus itu diberi nama oikonomos. Ya. Itu begitu pentingnya. Bahkan kalau saudara baca nanti Kisah Rasul pasal 6, tidak usah dibaca saat ini, kita tidak cukup waktu. Kisah Rasul pasal 6, itu suatu ketika, 12 rasul itu terlalu sering konsentrasi dengan pelayanan firman, sampai akhirnya pelayanan meja, memberi makan orang-orang, itu sampai terlupakan.
Dan saat itu tiba-tiba 12 rasul itu marah sekali. Karena mereka itu, karena konsentrasi dengan pelayanan firman, sampai melupakan yang namanya pelayanan meja, saya katakan. Sehingga kenapa sampai ditunjuk 7 orang penuh Roh Kudus. Dan salah satunya Stefanus. Untuk memastikan setiap orang yang ada dalam kelompok itu dipastikan agar mereka semua tidak ada yang berkekurangan. Kalau zaman Kisah Para Rasul itu sangat penting, kenapa pada zaman saat ini kita mengatakan hal itu adalah tidak penting? Yang saya khawatirkan, karena muncul habit yang namanya, Alkitab mengatakan, manusia semakin mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, karena itu kenapa, saudara, yang pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Pastikan tidak ada saudara yang ada di tempat ini, saudara mengalami masalah di masa pandemi ini, dan teman-temannya tidak tahu. Mari, saudara, hari-hari ini sudah waktunya para pemimpin gereja itu turun ke bawah memastikan setiap orang-orang yang mereka pimpin, bagaimana kondisi mereka. Hari ini saya menemukan ada begitu banyak gereja yang lebih bingung. Ayo, bagaimana online-nya? Bagaimana medianya? Saya setuju dengan hal itu. Saya setuju dengan hal itu. Tapi pada masa-masa saat ini, banyak jemaat Tuhan itu butuh yang namanya praktek firman. Mereka butuh bukan hanya diberi makan firman, tapi betul-betul diberi makan dalam sisi perutnya. Ya. Kalau sampai orang-orang dalam gereja Tuhan tetap kelaparan, buat apa mereka masuk dalam gereja Tuhan? Saudara percaya Allah kita adalah Jehovah Jireh dan Dia adalah pemelihara? Maka harusnya seperti ini. Orang masuk gereja kita, hidupnya harus terpelihara. Gereja itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membuktikan sifat-sifat Allah dirasakan oleh setiap orang. Jadi yang pertama sekali lagi, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Yang kedua, saudara, Kisah 4 ayat 35. Saya kembali kepada kehidupan kisah zaman para rasul. Kisah 4 ayat 35. Saya kok yakin ya, setelah masa pandemi ini, mestinya hubungan saudara, kalau saling memperhatikan, pasti akan lebih makin karib. Ya, kalau mau hubungannya makin rekat, masalah itu membuat hubungan makin rekat. Saudara setuju dengan hal ini? Ya. Suami istri tengkar, tiba-tiba tidak punya uang, ya, atau mereka mengalami sakit penyakit. Saya percaya tiba-tiba mereka bisa gandengan tangan berdoa nangis bersama di hadapan Tuhan. Ya. Masalah itu membuat orang itu bersatu. Ya. Lihat, dulu waktu masa banjir, ya, gereja tiba-tiba bersatu. Penderitaan itu selalu membuat gereja Tuhan itu bersatu. Jadi saya percaya, harusnya masa pandemi ini membuat setiap gereja itu semakin rekat, semakin bersatu. Seharusnya seperti itu. Ciri yang kedua, yang harus dibangun. Jadi yang pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Yang kedua, Kisah 4 ayat 35. Bagaimana poin pertama bisa terjadi? Harus poin kedua kita hidupi. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu garis bawahi, saudara, dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, bagaimana cara membangun komunitas yang berkasih karunia. Bangun gaya hidup saling berbagi, saudara. Ya. Bangun gaya hidup saling berbagi. Zaman Kisah Para Rasul, saya perlu tekankan, saudara. Zaman Kisah Para Rasul, bukan hanya orang kaya yang berbagi. Orang yang berkekurangan pun itu ternyata dilatih untuk berbagi. Seringkali banyak stereotip orang Kristen yang harus berbagi itu orang kaya, orang miskin menerima. Tidak. Karena itu kenapa poin kedua ini saya katakan bangun gaya hidup saling berbagi. Berarti seperti ini. Saya tidak tahu saudara mengatakan diri saudara kaya atau miskin, tetapi perintah ini itu diberikan kepada setiap dari kita. Ya. Diberikan kepada setiap dari kita. Mengapa? Mengapa? Orang yang miskin pun harus dilatih berbagi. Nah, saya akan tunjukkan. Ya, saya percaya kalau
saudara mendengarkan poin ini, saya yakin saudara meskipun raja pelit, tiba-tiba nanti setelah selesai firman ini, saudara pasti ingin berbagi. Ya, saya akan tunjukkan ya. Kenapa kita ini harus saling berbagi? Setiap dari saudara, saya tidak peduli. Saudara dapat pendapatan berapa, saudara harus melatih hal itu berbagi. Percayalah, percayalah. Ya, kikir itu tidak rohani. Pelit itu tidak rohani. Ya, percaya hal itu. Ciri orang punya kerohanian baik, dia tidak pernah pelit. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat 8 lagi. Saya mengajak kita buka lagi. 2 Korintus 9 ayat 8. Saya ulang lagi ayat tadi, karena ada sesuatu hal yang saya ingin sampaikan. Atau saya minta siapa ya baca ya? Amel bisa minta tolong baca Amel? 2 Korintus 9 ayat 8, biar lebih bisa hidup ini, ada interaksinya. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Perhatikan di sini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Kenapa di sini kok tidak dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia saja? Kenapa dikatakan segala? Ternyata kasih karunia itu bukan sistem paket. Buah roh itu paket, saudara. Ya, jadi saudara tidak mungkin punya kasih tapi tidak punya sukacita. Itu tidak mungkin. Saudara terima satu buah roh, maka 9 sifat roh itu pasti akan ada dalam diri saudara. Ya, buah roh itu sistem paket. Tapi kasih karunia itu jenis per jenis. Karena itu kenapa ada orang-orang yang berkasih karunia dalam hal hubungan, tapi dia tidak berkasih karunia dalam hal pekerjaan. Ya, saya menemukan ada orang-orang dalam hal hubungan hebat sudah, dia punya teman banyak, tapi kenapa pekerjaannya tidak baik ya? Berarti seperti ini, dia berkasih karunia dalam hal hubungan, tapi dia tidak berkasih karunia dalam hal pekerjaan. Ada orang-orang yang berkasih karunia dalam hal pelayanan, tapi dia tidak berkasih karunia dalam hal rumah tangga. Pelayanannya baik, keluarganya hancur lebur. Ya, tapi ada orang-orang yang berkasih karunia dalam hal keluarga, tapi tidak berkasih karunia dalam hal pekerjaan. Keluarganya romantis, tapi pekerjaannya tidak baik. Nah, dari hal ini saya merenungkan, ternyata kasih karunia itu Tuhan berikan jenis per jenis. Ya, dan target Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan ingin melimpahkan semua kasih karunia. Kenapa? Karena ciri orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia itu seperti ini. Semua yang diperbuat itu berhasil. Ingat tadi kalau tidak salah Edward mengatakan Mazmur 1 ayat 3 ya. Edward atau Amel tadi mengatakan ya, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat itu berhasil. Itu target Tuhan. Ya. Target Tuhan apa saja yang kita perbuat itu berhasil. Contoh lagi, Kejadian 39 ayat yang ketiga. Saya tunjukkan ada seorang manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, mengalami kepenuhan kasih karunia. Wah, ini. Berarti orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia itu ternyata pernah ada di muka bumi ini selain Yesus. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Oke, saya bisa minta siapa ya? Unike. Ya, Unike. Bisa tolong baca? Kejadian 39 ayat yang ketiga. Ya, Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Wow, ini loh orang yang dipenuhi kasih karunia. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ternyata kalau kita disertai Tuhan, kita ini bukan kita yang ngaku-ngaku. Aku ini disertai Tuhan. Oh, enggak. Orang lain itu sampai ngelihat betul-betul Yusuf ini disertai Tuhan. Ya.
Jadi kalau hidup kita disertai Tuhan, pengakuan itu bukan keluar dari mulut kita, tapi dari orang-orang sekeliling kita. Apa bukti Yusuf itu disertai Tuhan? Tuhan membuat berhasil. Lihat, lihat. Segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini orang mengalami kepenuhan kasih karunia. Sekali lagi teman-teman, Tuhan itu target Tuhan atas kehidupan kita. Kita ini berhasil atas segala sesuatu yang kita lakukan. Dan saya yakin saudara setuju kok. Siapa yang di sini kepengen pekerjaannya berhasil, tapi waktu nanti menikah cerai? Ada? Tidak ada. Ya, ada yang di sini kepengen pernikahannya baik, plannya baik, tapi gajinya tidak pernah naik? Tidak ada. Ya, atau gini, pekerjaan baik, pelayanan baik, keluarga baik, tapi stroke, jantung koroner, pandemi 10 tahun tidak pernah sembuh. Tidak ada. Ya. Atau ada yang mau seperti ini, pekerjaan baik, ya, keluarga baik, sehat, tapi membangun hubungan dengan teman selalu gagal. Ya, tidak bisa. Kita ini butuh yang namanya kepenuhan kasih karunia. Karena itu kenapa Tuhan itu ingin memberikan segala kasih karunia. Saudara hidup ingin mengalami segala kasih karunia? Nah, bagaimana caranya? Saya tunjukkan. Ya. 2 Korintus 9, ayat yang ke-6. Ya, saya percaya sekali lagi malam hari ini, orang-orang pelit di altar call. Ya, akan mengalami pertobatan, orang-orang kikir, orang-orang yang merasa dirinya paling miskin akan mengalami pertobatan. Lihat, kalau saudara ingin mengalami yang namanya segala kasih karunia, bagaimana caranya? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Ya, saya tanya teman-teman. Saya tanya ke Edward sajalah, Edward ya. Ya. Kalau nabur 2 benih mangga, nanti kita akan menuai dari berapa pohon mangga? Kalau yang kita tabur 2 benih mangga, yang kita tuai dari berapa pohon mangga? 2. Ya, oke, thank you Edward ya. Nabur 2, nuai 2. Ya. Apakah ada di antara saudara yang nabur 2 benih pohon mangga, 2 benih mangga, lalu menuai 10 pohon mangga? Itu namanya mencuri. Ya, 8 pohon mangganya pasti punyanya orang, Anda curi. Ya. Nabur 2, nuai 2. Kalau Anda nabur 2, nuai 4, ini mungkin kalau tidak mencuri, 2-nya ini dikasih teman. Ya, 2 ini dikasih teman. Tapi dikasih teman itu kan hoki. Hoki itu untung-untungan, tidak bisa menjadi sebuah pegangan. Pemberian itu adalah bonus. Tapi kalau saudara kepingin menuai 2 pohon, taburlah 2. Nabur 2, nuai 2. Nabur 3, nuai 3. Nabur sedikit, nuai sedikit. Karena itu kenapa? Setiap jemaat orang percaya, bahkan 18 orang tempat ini, saudara harus belajar menabur. Karena jangan-jangan ada banyak orang miskin Kristen. Kenapa? Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka pelit. Nabur 2, nuai 2. Nabur 4, nuai 4. Tidak nabur apa-apa. Tidak menuai apa-apa. Ya. Berarti nabur banyak kasih karunia, nuai banyak kasih karunia. Galatia 6 ayat 7. Ayo mulai hari ini yuk dipastikan siapa rekan-rekan saudara yang mengalami kekurangan, mengalami kesulitan. Itu adalah peluang, ya. Peluang kita bisa menabur. Dan suatu ketika pasti kita akan menuai. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Siapa ya? Saya bisa minta bolehlah Amel lah. Amel. Ya. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan, apa yang ditabur orang, jenis itu juga yang akan dituainya. Saudara setuju enggak? Nabur mangga, nuai mangga. Ada yang di sini pernah nabur mangga, nuai jeruk? Itu luar biasa. Nabur mangga, nuai mangga. Nabur jeruk, nuai jeruk.
Kalau nabur senyum, nuainya apa? Senyum. Nabur kata-kata baik, nuai kata-kata baik. Nabur uang, nuai uang. Nabur hubungan baik, tuai hubungan baik. Nabur keramahan, tuai keramahan. Tapi ada banyak orang Kristen kepengennya nabur senyum, nuai uang. Itu pelit. Tabur senyum, tuai uang. Kepinginnya waktu dalam kelompok di gereja cuma senyum-senyum, tapi kepinginnya nuai uang. Itu pelit. Ya, tabur senyum, Anda akan nuai senyum. Ya. Tapi mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, loh, Pak, saya ini seringkali nabur senyum, tapi nuai uang. Loh, kok bisa? Iya, pekerjaan saya pembuka pintu, misal. Saya selalu nabur senyum, saya selalu nuai uang. Loh, itu bukan tabur tuai, itu profesi, saudara. Ya, itu profesi, itu lain. Ya, ya, saudara, tabur senyum, tuai uang, kalau itu terjadi konsisten, itu profesi. Nah, coba kita praktek. Saudara yang tadi ngatakan ada yang ke mall, ya. Coba sih, saudara ke mall, saudara senyum kanan kiri, ya. Kalau sampai ada di antara saudara tiba-tiba orang yang ada senyum ngasih saudara uang, itu hoki. Tapi tidak mungkin pasti terjadi. Kalau itu pasti terjadi, hari ini juga saya akan ke mall dan saya akan tebar senyum. Berarti seperti ini, teman-teman. Jenis yang akan Anda tabur, menentukan jenis itu pula yang akan Anda tuai. Tabur hubungan, tuai uang. Boleh lah. Tapi itu faktor hoki. Tidak selalu. Ya. Tabur banyak, tuai banyak. Tabur sedikit, tuai sedikit. Tapi ingat juga, bukan cuma masalah banyaknya, tapi jenisnya juga. Kalau saudara menolong, ada rekan kita yang sakit, kita tolong biaya pengobatan. Yang akan Anda tuai, kesehatan buat diri Anda. Menolong orang lain yang sakit, yang Anda tuai kesehatan. Ada teman saudara yang punya anak, mungkin anaknya tidak bisa kuliah atau tetangga, tidak bisa sekolah anaknya, Anda nabur untuk menyekolahkan anak mereka, yang Anda tuai adalah kecerdasan buat calon anak-anak kalian. Ini penting. Karena itu kenapa zaman kisah para rasul, semua orang hidup dalam kasih karunia dan tidak pernah berkekurangan. Karena mulai dari yang kaya sampai yang miskin, mereka semua dilatih untuk memberi. Tuhan paling tidak tahan, tidak memberkati orang miskin yang tetap setia memberi. Teman-teman, tidak ada cuti dalam memberi. Tidak ada masa pensiun dalam menabur. Selama kita butuh anugerah, tabur anugerah. Yang kedua, pastikan bangun gaya hidup saling berbagi. Yang ketiga, yang terakhir, Kisah 4 ayat 37. Ayat terakhir, saya baca, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi zaman dulu, waktu mereka itu menabur, mereka cuma taruh di depan kaki rasul-rasul, dan mereka tidak pernah mengatakan seperti ini. Rasul Yohanes, ini saya menabur, ingat ya, besok saya menuai 4 kali lipat ya. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Mereka cuma taruh. Artinya poin ketiga seperti ini. Memberi tanpa pamrih. Tidak menuntut apapun dari pemberian. Ciri orang yang berkasih karunia, memberi tanpa pamrih. Dan bukankah Yesus itu adalah gambaran orang alami kepenuhan kasih karunia? Dan terbukti Yesus melakukan pemberian semua tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, mengasihi saat kita masih berdosa. Seringkali saya menemukan permasalahan dalam sebuah kelompok. Ada orang menabur, tapi waktu dia membutuhkan sesuatu, tidak ada orang menabur ke dia, dia marah. Ini bisa jadi masalah. Memberi tanpa pamrih. Jangan seperti rentenir. Rentenir itu
memberi untuk mendapatkan cuan berkali-kali lipat, itu rentenir. Itu lintah darat. Ada yang di sini, kalau boleh tahu, ada yang di sini sudah menikah? Ada yang sudah menikah? Siapa ya? Oke, Ibu Joshua. Ya, coba tanya nanti kepada Ibu Joshua, pernah enggak Ibu Joshua kalau ngasih kado kepada suaminya, misal kasih kado apa ya? Misal kasih kado baju lah. Ya, waktu memberi kado baju, lalu Ibu Joshua mengatakan, Pak, ingat ya, aku memberi engkau satu baju. Suatu ketika aku akan menuai 10 baju. Apa seperti itu? Tidak. Itu bukan cinta, itu lintah darat. Beri tanpa pamrih. Kasih tanpa menuntut balas. 3 poin ini dah, saya mau share. Poin pertama tidak bisa terjadi kalau tidak ada poin kedua. Poin kedua akan menjadi masalah kalau tidak ada poin ketiga. Yang pertama, pastikan tidak ada berkekurangan, bangun gaya hidup saling berbagi. Tapi ingat yang ketiga, memberi tanpa pamrih. Saya tutup dengan sebuah statement. Penghambat kasih karunia dalam komunitas adalah setiap orang terus memikirkan diri sendiri. Makin banyak keegoisan, kasih karunia makin terhambat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus, firman-Mu telah memberikan sebuah arahan kepada kami. Bagaimana sikap Tuhan, bagaimana sikap gereja Tuhan di masa pandemi ini. Kami berdoa agar gambaran gereja zaman kisah para rasul itu juga bisa kami praktekkan pada masa saat ini. Kami percaya gambaran manifestasi paling sempurna dari gereja Tuhan yang pernah ada di muka bumi ini adalah gereja zaman kisah para rasul. Karena itu kami rindu, biarlah kumpulan orang-orang yang hidup penuh kasih karunia, itu betul-betul dialami oleh komunitas Youth Mawar Saron Sutarjo ini Tuhan. Kami berdoa agar firman-Mu ini memberikan kepada kami energi untuk kami bisa saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain, sehingga biarlah pada masa pandemi ini selesai, hati kami ini bisa terkagum-kagum, mata kami ini bisa terpana, melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam memelihara kehidupan kami semuanya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan lagi